Kemarin sudah ada dua peta lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang awal kita pelajari fi'il dari sudut waktunya dibagi madhi dan mudhari. Dari segi hurufnya dibagi sahih dan mu'tal. Dari sudut tambahannya fi'il dibagi mujarad dan mazid. Mujarad itu berarti murni, tidak ada tambahan. Kalau mazid berarti ada tambahan. Bisa dibayangin ya Bapak Ibu ya, maksudnya bisa mujarad itu misalkan ghafaro asli, kalau istaghfaro berarti ada tambahan dari sudut tambahan dan aslinya. Kalau sebelumnya dari sudut hurufnya ada yang gampang kita tasrif, gampang, atau yang kita sebut dengan namanya sahih ya. Tidak ada harful ilah. Kalau ada harful ilah memang sedikit lebih rumit ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau kita merubah atau mentasrif atau sorof itu sendiri, ghafaro, nazala, kalau Ahmad nazala, kalau Fatimah nazala, anta nazalta, anti ti, ana nazaltu. Mudhari'nya yanzilu, kalau Ahmad yanzilu, kalau Fatimah tanzilu, anta tanzilu. Nah, kalau anta tanzilta berarti menggabungkan antara masa lalu dan masa depan loh. Anta tanzilu, kalau mudhari'nya anta nazalta, madinya anta tanzilu, ana anzilu, nahnu nanzilu. Memang kebanyakan suka digabung antara madi dan mudhari'. Nah, itu kan mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kadang kita menemukan fi'il yang lebih susah ditasrif, yang kita kenal dengan namanya fi'il mu'tal, biarpun 3 huruf, biarpun 4 huruf, biarpun mujarad ataupun mazid, seperti melihat, nadoro atau ro'a. Nah, ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada. Di mananya? Di belakang. Nah, ro'a pakai ya, pakai ro'a. Mudhari'nya yaro. Ro'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ro'at. Ada yang hilang ya? Ya, ya-nya hilang. Kalau anta ro'aita, ya-nya muncul jelas dengan tasdid, ro'aita. Nah, kalau sudah ketemu ini gampang. Ana ro'aitu, nahnu ro'aina. Ada yang di tengah, qala, mudhari'nya yaqulu, senada berkunjung apa lagi? Zaro yazuru, yaqulu. Qala kalau Ahmad, kalau Fatimah qalat, anta. Nah, harusnya qalta. Nah, kan sedikit lebih itu ya Bapak Ibu ya, tapi sedikit saja. Qulta, tidak qalta tapi qulta. Melihat daripada mudhari'nya harusnya qalta. Datang, ja'a, mudhari'nya yaji'u. Bunyinya ya, beda antar. Kalau ja'a Fatimah, kalau Fatimah ja'at, anta harusnya ya sahih, harusnya ja'ta tapi menjadi ji'ta. Nah, inilah fi'il dari sudut hurufnya kita bagi menjadi sahih dan mu'tal. Tapi Bapak Ibu kita buka ya. Berarti mesti dihafalkan ya? Iya. Tapi kan ada grammar itu susunnya terpola ya ini. Iya betul Pak Haji.
nggak ngaca juga Pak Ji. Kita melihat pembagiannya tadi, makanya kita membutuhkan pembagian. Kita bisa merasakannya ketika kita menemukan mudhari'nya. Jadi tetap tasrif lughawi itu apa Bapak Ibu? Sesuai dhamir. Perubahan kan di dalam shorof kan ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Kalau tasrif lughawi pasti simetris. Iya, pasti akan selalu sama. Nah, dan ini memang seperti ini karena memang ini ajwaful namanya di dalam shorof. Kalau kita mendalami ajwaf wawi. Ustaz, maaf, itu mikrofonnya lepas dulu, ini belum nyala ya? Iya. Oh iya. Belum nyala ini, maaf. Iya. Ini Kecuali udah masuk, Ustaz. iya betul, tasrif yang sesuai dhamir. Berbeda dengan tasrif istilahi nanti. Yang bab 2 akan kita bahas, yaitu berkenaan dengan masdar. Kalau masdar dasarnya memang ada beberapa yang mengikuti pola, tetapi ada juga yang simai. Kita hanya bisa mendengar dari lafadz dari Arab sana. Tapi ketika kita membahas tasrif lughawi, hal-hal yang perubahan dengan dhamir, apalagi pada tasrif fi'ilnya, pasti polanya sama. Ketika kita berkunjung apa Bapak Ibu? Zaro, yazuru atau yazuru. Bunyinya apa ini Bapak Ibu? Memang sebelum kita apa namanya banyak membahas kaidahnya, kita dituntut untuk merasakan dulu rasanya apa ini, wawu ya bunyinya ya. Kalau qala yaqulu yazuru, nah pakai wawu, nanti istilahnya ini disebut ajwaful wawi. Bunyinya wawu ya. Kalau Zaro, kalau Ahmad, kalau Fatimah Zarot, kalau anta sama seperti ini. Nah, zurta pasti sama. Nah, sahih, melihat gampangannya, rasanya, meskipun nanti bisa diambil dari masdarnya, karena ini kita sebut ajwaful wawi. Gampangan. Gimana, Pak Ji? Masuk wazan bukan? Wazan. Iya, betul. Ini namanya wazan. Yang dimaksud wazan itu kan patokan ya, Pak Ji ya. Patokan kita ngelihat ke atasnya. Nah, ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Memang boleh kita mengambil wazan, mengambil patokan atau timbangan standarnya qala yaqulu. Kemudian tadi ada yang rasa-rasanya, itu ya rasa-rasanya. Datang apa Bapak Ibu datang? Ja'a, mudhari'nya ja'a, yaji'u. Rasa-rasanya apa Bapak Ibu? Ya. Qala yaqulu, zara yazuru, ja'a yaji'u. Kalau datang, kalau Ahmad yang datang, ja'a. Kalau Fatimah ja'at. Kalau anta, nah ji'ta. Berjalan atau lewat. Saro. Kalau kereta berjalan, nggak pakai masya, tapi pakai saro. Kalau masa itu manusia. Tapi manusia juga bisa saro, tapi berjalan di siang hari. Ada arti bahasa yang lebih spesifik. Saro, mudhari'nya apa Bapak Ibu kira? Yasiru. Kalau kita menggunakan kereta berjalan pakai saro al-kitor. Mudhari'nya yasiru. Rasa-rasanya ya Bapak Ibu ya. Yasiru. Ja'a yaji'u, saro yasiru. Saro kalau al-kitor. Kalau as-sayyarah sarot. Nah, sarot. Kalau anta sirta.
Jadi tidak berantakan ya, Bu. Pasti akan simetris tasrif lugawi. Anta harusnya sarta ya, maka menjadi sirta. Merasa, nah merasa daripada fi'il mudhari'nya. Itu pembagian fi'il dibagi menjadi madhi dan mudhari'. Al-an naftah fi safhah ar-rabi'ah. Bapak Ibu, kita buka safhah ar-rabi'ah. Mulahadzah. Sudah dibahas ya? Belum kan? Nah. Kaifa wajadta Madinata Jakarta. Nah, di situ kita disuruh fokus untuk melihat kata-kata yang ada garis bawahnya. Wajadta. Nah, ada apa lagi Bapak Ibu? Tasyarrafna. Wajada bisa berarti berpendapat atau bisa berarti mendapatkan. Nah, tasyarrafna ada wajah fi'il ya? Nah, kemudian jikta, zurna. Bapak Ibu, dari sudut waktu kata-kata yang bergaris bawah itu kita sebut dengan apa namanya? Nah, fi'il madhi. Kalau dari sudut hurufnya wajada, fi'il apa itu? Ada harful ilahnya, berarti fi'il mu'tal. Sahih. Mu'tal mananya yang mu'tal? Depannya. Tapi mu'tal yang di depan tidak terlalu susah. Nah, tasrifnya hampir semudah seperti fi'il sahih. Tasyarrafna, ada wajah fi'il madhi. Madhi itu mudhari' Bapak Ibu? Nah, madhi. Fi'il madhi yang ini dengan pola seperti ini, fi'il kemarin kan kalau dari sudut tambahan dibagi menjadi mujarad atau mazid. Nah, memang yang ada tambahan tak di depannya banyak yang terkecoh. Seolah-olah ini seperti fi'il mudhari', padahal ini masih madhi yang ditambahin huruf tak dan tasdid. Seperti ta'allama, ya ta'allamu. Nah, tasyarrafna dengan dhamir nahnu. Sebenarnya arti terlepnya ini tasyarrafa ini merasa mulia. Kami merasa mulia dengan kehadiranmu. Tapi diterjemahkannya kami merasa senang. Merasa mulia dengan kehadiranmu. Artinya merasa mulia. Iya, merasa terhormat, betul. Merasa terhormat. Iya. Beda Bu. Beda artinya. Memang terjemahannya ini digampangkan. Kami sangat senang. Kami senang ya. Kami sangat senang. Tapi arti sesungguhnya adalah merasa terhormat kehadiranmu. Asalis jika ada wajah fi'il Bapak Ibu. Nah, ya itu jikta. Dengan domirnya apa? Anta. Mata jikta. Fi'il sahih atau mu'tal? Mu'tal, ada harful ilahnya. Ba'da Arabi. Zurna. Wajah fi'il dengan domir apa itu? Domirnya? Nahnu. Zaro kalau Ahmad, kalau nahnu zurna. Ada sahih atau mu'tal? Mu'tal, ada harful ilahnya di tengahnya. Kata-kata yang bergaris di atas adalah kata kerja fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau. Tapi definisinya nggak perlu dihafal ya Bapak Ibu ya. Asal tahu saja definisi itu. Kaidah itu kita asal tahu saja. Badah asani. Arakam asani. Nah, kata-kata yang kita perhatikan, kata-kata yang mungkin soal yastafidu. Kemudian yadhabu. Kemudian taji'u, nazuru. Meskipun ada tambahan sin ya, belum kita bahas ya sin ya. Nazuru, tak nasilu. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama,
kata-kata yang bergaris bawah tersebut adalah fi'il, ya Bapak Ibu ya. Fi'il apa? Nah, fi'il mudhari'. Yastafidu, apa makna yastafidu? Memanfaatkan atau mengambil faedah. Dari sudut huruf, dari sudut tambahannya, kira-kira mujarrad atau mazid? Istafada. Nah, mazid. Fi'il yang isinya 6 huruf tambahan 3. Yastafidu atau labah. Tapi ada yang aneh nggak Bapak Ibu dengan susunan itu? Atau Bapak Ibu mungkin sudah kenal? Nah, ketika kita membuat susunan dengan jumlah fi'liyah, Bapak Ibu, susunan mahwa al-jumlah, mahiyya al-jumlah al-fi'liyah. Nah, takawwanu min fi'lin wa fa'il. Ini dihapus ya, Bapak Ibu ya? Orang-orang muslim pergi ke masjid. Nah, kalau kita menggunakan dengan jumlah fi'liyah, yadhabu al-muslimuna, orang-orang muslim, yadhabul muslimuna. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Fa'ilnya fa'il. Nah, fa'ilnya jamak, tapi domirnya tetap huwa. Iya. Iya betul Pak Ji. Ketika kita membuat dengan susunan jumlah fi'liyah. Tapi kalau ketika kita membuat dengan sebut isemnya dulu, berarti al-muslimuna yadhabuna. Artinya sama saja, Bapak Ibu. Artinya sama saja. Yang pertama, yadhab, fi'ilnya, domainnya huwa. Fa'ilnya adalah jamak, tapi di awal jumlah saja. Kemudian mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka duduk di dalamnya, misalkan summa yajlisuna. Nah, kata selanjutnya tetap menggunakan dhamir hum. Nah, summa yajlisuna fihi, ini hanya berlaku di awal jumlah, Bapak Ibu. Dhamir huwanya hanya berlaku di awal jumlah. Kata selanjutnya tetap menggunakan dhamir hum. Summa yajlisun. Di awal jumlah menggunakan dhamir huwa. Baru tahu atau baru kenal, Bapak? Tahu. Iya, memang susunannya seperti itu memang. Madza fil Arabiyah kita temukan di dalam Quran. Orang bodoh itu ya safihun. Kalau jahil itu bodoh dikasih tahu enggak jadi tahu. Kalau jahil, kalau safih itu dikasih tahu udah nggak tahu, dikasih tahu tapi tetap aja dablek. Nah, itu disebutnya safih. Ada jahil, kalau jahil kan dikasih tahu ya terima aja dikasih tahu, jadi tahu, itu jahil bedanya. Kalau di bawahnya ada safih, di bawahnya lagi ada ahmak namanya, di bawahnya lagi, di bawah safih. Nah, kita safih ini satu orang bodoh, jamaknya dengan pola seperti dhaif, lemah, jamaknya du'afa. Nah, du'afa. Nah, safihun jamaknya apa kira? Sufaha'u.
sufaha'u. Seperti dhaifun, polanya sama, satu orang lemah. Kalau banyak orang lemah, du'afa'u. Kalau orang-orang bodoh berkata, bagaimana? Orang-orang bodoh berkata dengan fi'il madhi. Iya. Fi'il madhi mudhari' Bapak Ibu, afan? Yakulu as-sufaha. Domirnya tetap fi'ilnya dengan domir apa? Huwa. Orang-orang bodoh akan berkata, berarti ditambahin apa? Akan apa akan? Sudah dikenalkan akan? Sin. Nah, tambahin sin. Tambahin sin. Kalau akan berarti sa. Nah, sahih. Sa. Kita temukan di Al-Qur'an. Nah, juz berapa ini? Juz 3 ya? Nah, saya kulu. Fi'ilnya dengan domir apa? Huwa. Meskipun fa'ilnya jama'. Nah, meskipun fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap dengan domir huwa. Kalau kita membuat dengan susunan jumlah fi'liyah, kita sebut fi'ilnya dulu. Berbeda kalau kita sebut dengan isemnya dulu, maka ini pangkatnya tidak menjadi fa'il tetapi mubtada. Sahih, mubtada, khobarnya dari fi'il. Tapi Bapak Ibu, yang penting jangan dibingungkan kaidahnya ya. Kalau kebingungan kaidahnya tinggalin aja. Yang penting kalau misalnya apa? Kan tadi ya abu ya. Kalau ya sibu muslimu kan bisa. Ya, Yang baik pertama. yang ini. Ya, kalau bentuknya ya sibu kan bisa. Apa Pak Ji? Bukan ya abu. Kemudian diganti ya sibuna. Yadhibuna. Ya. Yadhibuna mau niat oh yadhabuna gitu Pak Ji. Ya sibuna ya. Yadhabuna maksudnya. Ya sibuna. Ya nggak bisa Pak Ji. Ya sudah kebiasaan dari lisan Arab, bahkan dari wahyu, bahwasanya kalau kita membuat susunan jumlah fi'liyah, berarti fi'ilnya tetap dengan domir huwa. Kalau yadhabunal muslimuna, ya memang sudah dari sananya. Enggak. Kan yadhabu itu kan mufrad. Iya, betul. Muslimuna, yajlisuna itu jamak. Kenapa begitu? Iya, rumusnya kalau kita sudah membuat dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya, kalau tidak salah di buku 1 pernah disinggung. Apa? Kenapa? Iya, betul. Musanna kalau iya juga. Kalau tidak salah di buku 1 sudah pernah disinggung. Kenapa, Bu? Di buku jilid 1, Bapak kemarin jilid 1 dibahas nggak? Enggak, belum. Saya belum. Kalau di buku satu tidak menjelaskan bahwa saya ya kamu Ya. Yadhabuna. pakemnya juga dijelaskan. Oh iya. Ya. Nah, jadi berarti sebagai tambahan ya Bapak Ibu ya. Tapi kaidahnya tetap kita tidak perlu memperdalam kaidah, yang penting kita banyak prakteknya saja. Jadi ketika kita membuat susunan dengan jumlah fi'liyah, ketika domirnya fa'ilnya hum, fa'ilnya jamak maksudnya, maka fi'ilnya tetap domir huwa. Terus artinya beda atau sama? Sama, artinya sama. Kenapa, Bapak? Jangan langsung ke jamaah
Baik, Bapak Ibu, pada ayat ini ada fi'il, ada wajah fi'il, ada yahsha. Kalau ada fi'il kita harus ketemu fa'il. Fa'ilnya Allah. Fa'il tandanya apa? Doma. Kalau takut, masa Allah takut? Allah ditakuti. Nah, fa'ilnya adalah ulama. Ulama kan jamak ya. Nah, alimun ulama, polanya sama seperti ini. Nah, ulama. Kalau kita sebut fi'ilnya dulu, maka meskipun fa'ilnya adalah dhamir hum atau fa'ilnya jamak, maka fi'ilnya tetap menggunakan dhamir huwa. Nah, di situ yastafidu. Fi'il dengan dhamir apa, Bapak Ibu? Dhamir huwa, yastafidu. Atau labah. Nah, bentuknya apa ini, Bapak Ibu? Atau labah. Nah, jamak namanya jamak muntaha jumu namanya. Jamak asli tolibun, jamaknya apa dasarnya? Tulabun atau tolibuna, yang paling gampang. Kafirun. Nah, ini tulab al-fasl al-awwal. Tulabul fasl al-awwal. Tapi kalau seluruh siswa, maka kita menggunakan kaidah tolabatun. Ada tak marbutohnya, itu bukan tak muannas seperti yang kita itu, tapi itu namanya jamak muntaha jumu. Bapak Ibu pernah mendengar kafaratun? Kafaratun. Doa yang dibaca khotib nih, Allahumma ahlikil yahud wal kafarota wal munafikin. Bukan kafaroh tebusan, kafaratun, bukan kafaratun. Nah, jamaknya kafirun. Nah, jamak muntaha jumu. Kafirun, jamak dasarnya adalah kafirun atau kufar. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jamak muntaha jumunya kafaratun. Nah, jadi seluruh orang-orang kafir. Bukan berarti tak di sini bukan menunjukkan muannas, tapi menunjukkan jamak, jam'u muntahal jumu. Artinya jamak sejamak-jamaknya. Muntahal jumu. Ya. Ini sebagai kenalan saja Bapak Ibu, tapi kita fokuskan materi kita dulu ya. Materi kita tuh Nah, pada bab 1 ini kita difokuskan untuk mengenal lebih dalam fi'il madhi dan fi'il kita ya betul, kita mengenal lebih dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ba'dah yadhabu atau libu. Ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Nah, yadhabu. Yadhab dhamirnya huwa atau fa'ilnya at-talib. Talib. Mata taji'u ila Indonesia, fi'il mudhari'nya taji'u dengan dhamir anta, sahih. Asani tazuru dengan tambahan sin di depannya. Ma mana sin Bapak Ibu? Akan. Sin ini akan selalu nyambung dengan fi'il mudhari'. Kalau kita niat ngomongnya akan, bisa nggak nyambung dengan fi'il madhi? Nggak mungkin. Akan sudah. Nah, akan sudah nggak mungkin. Maka nyambungnya dengan fi'il mudhari'. Sebenarnya fi'il mudhari' sendiri bisa kita terjemahkan dengan akan, tetapi untuk lebih menekankan bisa kita tambahin sin atau saufa. Fi'il mudhari'. Kami makan. Fil arabiyah nakulu, kami. Nah, kami. Kalau kita tekankan kami akan makan. Sana kulu, akan. Kami pergi ke Madinah. Nadhabu ilal Madinati. Kami akan pergi ke Madinah. Sanadhabu ilal Madinati. Kami akan belajar bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab. Nadrusu.
Nah, nadrusu. Bukan nadrusu. Darasa yadrusu. Nadrusul arabiyata. Kami akan belajar bahasa Arab. Nadrusul arabiyah. Saya pergi ke Surabaya. Adhabu ila Surabaya. Saya akan pergi ke Surabaya. Adhabu ila Surabaya. Gampang ya Bapak Ibu ya? Itu yang 3M ke garis ketiga berarti ini ya. Apa tadi? Masjid ya, Ustaz? Yang mata tadi Fi'al mujarad, Buji. Mujarad apa tadi mujaradnya? Ja'a. Nah, ja'a mujarad kalau dari sudut sehatnya, huruf sehatnya pandak berarti mu'tal, ja'a. Kalau dari sudut aslinya hurufnya mujarad karena isinya masih 3 huruf. jadi satu fi'il bisa 2 karakter ya. Iya betul, dari 2 sudut kita memandangnya. Ya bahkan bisa 3 sudut ya. Kalau dari sudut waktunya madi atau mudhari atau amar. Kalau dari sudut tadi, dari sudut hurufnya sehat apa enggak, bisa sahih atau mu'tal. Ada perubahan, ada penambahan gitu ya. Iya, kalau dari tambahannya bisa mujarad atau bisa mazid. Peta yang kemarin sudah ditulis Bapak Ibu? Masih ada nggak catatannya yang peta kemarin? Peta yang fi'il dari sudut belum di itu ya? Yang kemarin iya betul ini Bu. Iya, tapi kan ini penjelasan dari ini kayaknya kurang penjelasan. Iya. Itu sebagai memperkenalkan kemarin ya Bapak Ibu ya. Diulang lagi ya? Kenapa? Ya. Syukran. Awalnya kan kita mengenal fi'il itu dari sudut waktunya. Iya. Nah, zamannya madi, mudhari dan amar. Kalau ini kita sudah gampang ya, Bapak Ibu ya, sudah gampang. Kemudian juga dari hurufnya misalkan kita mengatakan nazala. Mudhari'nya apa, Bapak Ibu? Yanzilu. Kemudian kita mengatakan mengetahui apa mengetahui? Alima ya'lamu. Kemudian mengampuni, ghafaro. Ini fi'il kan mudah semua, mudah, gampang kita tasrif Bapak Ibu ya. Ada yang juga yang tambahan hamzahnya, misalkan makan, akala, yakulu, hamzahnya di tengah, di depan. Sama juga modelnya, gampang lah kita mentasrifnya. Hamzahnya di tengah, bertanya. Sa'ala, hamzahnya di belakang, membaca, qara'a. Nah, ada yang fi'il yang ada tasdidnya. Tasdid tapi dia bukan tambahan, memang asli hurufnya, yaitu madda. Ada madda, ya muddu. Ini juga aslinya 3 huruf Bapak Ibu. Aslinya madada aslinya. Tapi kan hurufnya kan enak semua kita tasrif ini. Qara'a kalau Ahmad, kalau Fatimah qira'at. Anta. Nah kan nggak ada kesusahan yang berarti ya Bapak Ibu ya. Nah berbeda kalau ada fi'il dengan harful ilah. Harful ilah apa aja? Alif wawu ya. Alif wawu ya. Nah
Misalkan kita praktekkan tadi di depannya sampai wasola yasilu wasola kalau Ahmad, kalau Fatimah sholat, anta solta, sama, nggak terlalu susah, hampir sama seperti ini. Nah, kemudian ada yang harfullah di tengah, seperti tadi berkata qala, mudhari'nya yaqulu. Qala kalau Ahmad, kalau Fatimah qalat, anta. Nah, harusnya kan qalta ya. Nah, maka menjadi kulta karena bunyinya wawu tadi yang pertama kita bahas tadi. Kulta, temannya zaro yazuru. Zaro kalau anta zurta. Sama juga jaa, mudhari'nya yaji'u. Jaa kalau Ahmad, kalau anta nah jita. Harfulah, ada yang harfulah di belakang. Misal berjalan, masya, mudhari'nya yamshi. Masya kalau Ahmad, kalau Fatimah masyad. Nah, ada yang hilang? Ya, hilang. Ya, memang sedikit agak susah ya Bapak-Ibu ya kita tasrif ya. Nah, yang seperti ini dibagi menjadi, yang ini kita sebut dengan sahih, yang ini kita sebut dengan mu'talun. Nah, ini peta yang kedua pembagian kata kerja setelah kita membagi fi'il madhi, mudhari' dan amr. Peta yang kedua. Peta yang ketiga bisa difahami ya Bapak-Ibu ya, maksudnya peta ya. Nah, pembagian fi'il dari hurufnya, dia hurufnya ada harful ilah atau tidak ada harful ilah. Tapi yang seperti ini jarang Bapak-Ibu, lebih sering muncul seperti ini ya. Jarang tapi sering kita praktekkan sebenarnya, seperti melihat ro'a, kita praktekkan di Al-Quran, ro'a yaro, aro'aita. Nah, kadang pakai alam taro. Nah, jarang tapi sering muncul tadi, sedikit tapi sering muncul. Ba'dah, sama tadi kalau turun tadi nazala, yanzilu. Kadang kita akan mendengarkan nazzala, yunazzilu, sudah beda arti. Sudah beda arti. Meskipun di dalam pendalaman shorof nanti ada faedatul harfu ziyadah. Kalau nazala turun, kalau nazzala yunazzilu menurunkan. Artinya beda nggak Bapak Ibu? Beda, turun dan menurunkan. Kadang juga kita mendengar anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Beda lagi. Nah, artinya pun beda, menurunkan juga artinya. Nah, memang nanti kalau kita memperdalam faedah harfu ziyadah ada namanya li ta'diyah, dengan tambahan tasydid atau dengan tambahan hamzah di depannya. Bapak Ibu tadi mengetahui apa? Mengetahui alimah ya'lamu. Kita juga mendengar kata allama. Nah, allama yu'allimu. Tambahan apa berarti Bapak Ibu? Tasdid. Nah, allama yu'allimu, tambahan tasdid. Beda nggak artinya? Beda, artinya mengetahui. Kalau ini mengajar. Nah, mengajar. Kita juga mendengar ta'allama. Berapa tambahan? 2 tambahan ta dan tasdid. Ta'allama mudhari'nya apa Bapak Ibu? Nah, dengan pola yang seperti ini tadi banyak yang ketipu tadi, seolah-olah ini seperti fi'il madhi, mudhari' padahal masih madhi. Ta'allama tambahan 1 huruf, tambahan 2
huruf. Tadi mengampuni ghafaro yaghfiru. Ghafaro yaghfiru. Kadang kita juga mendengar, bahkan sering kita praktekkan istaghfaro. Istaghfaro yastaghfiru. Ini 3, ada tambahan berapa Bapak Ibu? 3, hamzah, sin, dan ta. Nah, yang 3 ini asli murni, tidak ada tambahan, maka kita panggil dengan namanya mujarrad. Tidak ada tambahan, asli mujarradun. Nah, yang sudah ada tambahan, nah memang definisi di shorof lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ini kan baru tambahan 1 huruf, 3 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Nanti akan diperdalam lagi pada bab ke-7 kalau nggak salah di buku kita kedua ini. Nah, yang ada tambahan seperti ini disebut fi'il mazid. Tetapi yang seperti ini cara mentasrif lughawinya sama saja, nggak susah-susah amat Bapak Ibu. Yang susah memang kalau kita ketemu fi'il yang ada harful ilah. Istaghfaro kalau Ahmad meminta ampun. Kalau Fatimah istaghfarat. Anta farta. Anti ti. Ana fartu. Nahnu fana. Mudhari'nya yastaghfiru. Kalau Ahmad, kalau Fatimah tastaghfiru. Anta tastaghfiru. Anti tastaghfirina. Ana astaghfiru. Nahnu nastaghfiru. Gampang ya Bapak ya. Nah, jadi tadi satu kata kerja bisa jadi bisa kalau kita melihat dari peta ini bisa tadi bagaimana bunyi tadi? Satu kata kerja. Betul. Kalau melihat dari sudut ini dan melihat dari sudut ini. Kalau sudut ini antara sahih dan mu'tal. Sekarang kita suka mendengar kata istiqomah Bapak Ibu ya. Istiqomah itu dari kata kerja apa itu? Istaqomah. Mujarotnya memang koma, istaqomah. Nah, istaqomah. Misalkan kita mendengar kata istaqomah. Istaqomah ini kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Kalau dari sudut sehatnya, kelompok yang mana? Mu'tal, sahih, mu'tal. Ada harful ilahnya. Nah, kita melihat mu'tal dari mana? Memang caranya ngambil aslu madahnya memang, huruf aslinya. Qoma yakumu. Kalau dari sudut ini yang mana? Mazid, tambahan hamzah, sin, dan ta. Nah, ini kita memperkenalkan wajahnya saja Bapak Ibu. Pada bab 1 ini tujuan kita adalah memperkenalkan wajah fi'il. Bahwasanya fi'il yang selama ini kita praktekkan tidak hanya terdiri dari 3 huruf. Bisa ada tambahan dengan 1 huruf atau dengan 2 huruf atau bahkan sampai 3. Bahwasanya juga fi'il yang kita praktekkan tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Nazala, alima, jalasa, doroba, darosa. Ada juga kita ketemu fi'il yang ada harful ilah yang memang kalau ditasrif sedikit lebih membingungkan. Nah, untuk latihannya Bapak Ibu, latihan 5 karena memang latihan 5 dan 6 ini tidak sesuai dengan materi, kita lewat ya. Tidak sesuai dengan makalah percakapan latihannya. Nah, jadi kita lewatkan. Karena di sini kan membahas tentang kampus negeri ya. Jadi kita lewatkan saja materinya, latihannya.
Al-an nuwasil al-kalam fi ad-darsi asani fi safhah as-sabi'ah jami'atun ahliyatun. Baik. Berarti insya Allah sudah paten semua Bapak Ibu ya, mengenal wajah-wajah fi'il ya dari sudut apapun ya. Ya. Ini kan kita kan masuk ke fikih saja. Ah. Kalau menurut antum sendiri kan perlu nggak sih kita tahu wazannya dari setiap fi'il? Misal contoh kayak makin kayak gitu. Iya. Ini buat sebagai apa namanya? Biar nanti ketika bahas percakapan, soalnya kan kedepannya percakapan lagi. Dan nanti ketika kita dapat fi'ilnya, kita nggak perlu bahas ulang, tapi karena kita udah tahu, oh ini wazannya ini besoknya sama ini bisa. Menurut antum perlu nggak bisa? Wazannya biar nanti, soalnya kan nanti ada yang mujarot ruba'i juga gitu. Apakah nggak sekalian dikasih tahu dulu dari sehari ini apa dari fi'il tuh nanti ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Biar nanti pas kita belajar percakapan itu nggak lagi ngulang ke fi'ilnya, nggak lagi ngulang ke fi'il lagi gitu. Jadi biar ada reviewnya itu kita baca-baca sebelum belajar dari kitabah yang apa udah ditulis sama antum wazan-wazannya. Cara apa? Ini kalimat ini samanya sama ini, kayak nazala yang ziru samanya sama apa gitu. Perlu nggak menurut? Pertanyaan yang sama di tahun yang lalu. Di kelas yang sama ada yang bertanya seperti ini, Bang. Perlu nggak Bapak Ibu? Kalau dirasa saat ini belum dulu. Karena nanti, iya betul. Nah, jadi kita kenalkan dulu bahwasanya kita fokuskan kita mengenal ini ism atau fi'il dulu. Nah, karena kita kenapa? Iya betul. Dengan kelas yang sama di tahun lalu di dasar 2 juga ada yang bertanya seperti ini sama sih. Perlu nggak kita mengetahui ada yang fa'ala yaf'ilu. Nah, biasanya kalau kita sibuk dengan yang seperti ini karena setiap peserta itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Iya. Takut bingung duluan. Nah, yang penting kita kenalkan wajahnya dulu. Oh ini adalah ism atau fi'il. Bahkan kalau fi'il pun kita nggak usah sebenarnya ini pun karena di sini sudah dibahas ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang seperti ini pun tidak diperlukan. Yang penting tahu madi dan mudhari'nya dulu saja di fokusan itu. Memang nanti ada pada tingkat lanjutan ada nanti. Kita wazan Bapak Ibu, wazan itu patokan ya. Melihat daripada atasnya. Wazan itu secara bahasa itu artinya timbangan. Untuk kita memudahkan hafal patokannya atas. Ada fi'il dengan pola fa'ala yaf'ulu. Ke bawahnya apa aja? Nasoro, yansuru. Nah, kemudian dengan harful ilahnya qala yaqulu. Nah, takutnya Bapak Ibu bingung nggak kalau dibahas itu? Bingung nggak takutnya? Tapi kalau kenapa? Iya. Ya, jadi setidak-tidaknya Bapak Ibu tasrif dengan tasrif lughawi dengan domir-domirnya masing-masing sepintas saya mendengarnya Bapak Ibu sudah paten ya. Alhamdulillah sudah insya Allah 99,99%. Sudah paten semua kelihatannya. Nah itu dulu saja, dikuatkan dulu yang itu saja. Tasrif lughawinya memang untuk membuat susunan. Karena sebelum kita membuat susunan memang tasrifnya harus kuat dulu memang. Makanya tasrif atau sorof itu induknya, disebut induknya bahasa Arab itu kita kuat tuh. Nah, adapun yang mengetahui wazan nanti saja ya. Nanti saja. Iya. Jami'atun ahliyatun, kampus swasta atau universitas swasta. Ali Yusuf, assalamualaikum.
Faqala ra'isul jami'ah, ma makna ra'isul jami'ah? Rektor. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bika. Nah, ini kita sudah maklum semua ya Bapak Ibu, ahlan bik. Nah, qad sami'na. Nah, ada qad. Ma makna qad? Nah, sungguh, telah, atau sungguh atau telah, menekankan kalau kita menggunakan sebelum fi'il madhi artinya sungguh atau telah. Tapi ketika kita gunakan sebelum fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Nah, kadang-kadang. Kalau didahului fi'il mudhari. Qad sami'na hudzuroka. Nah, ini yang kita fokuskan pada bab ini, yaitu hudzur, yang kita sebut dengan namanya masdar. Nah, masdar. Nah, jadi di dalam LBIQ memiliki definisi masdar itu fi'il yang dijadikan ism. Nah, definisi dari LBIQ. Beda. Kalau mujarad tadi kan fi'il Pak Haji. Mujarad itu wajah fi'il melihat daripada ada tambahan atau tidak. Nah, sekarang fi'il yang dijadikan ism kita sebut dengan namanya masdar. Kita ngikuti definisi yang dari LBG ya Bapak Ibu ya. Suatu saat kita mengatakan menolong dan suatu saat juga kita mengatakan pertolongan. Nah, masdar yang mana? Yang pertolongan tadi. Suatu saat kita mengatakan mencuri. Suatu saat kita mengatakan pencurian. Nah, pencurian. Suatu saat kita mengatakan berbohong. Suatu saat kita mengatakan kebohongan. Nah, itulah yang disebut dengan namanya masdar. Nah, memang ketika kita mengatakan yang sering kita praktek nasoro, menolong, menjadi pertolongan, menjadi nasrun. Ketika sudah menjadi masdar, berarti sudah menjadi ism. Nah, sudah beda bentuk lagi. Kalau sudah menjadi masdar, berarti menjadi ism. Berarti bisa ditanwin, bisa di al, bisa di fathah, dhammah atau kasroh sesuai pangkatnya. Nah, fokus kita pada bab kedua ini adalah kita membahas tentang masdar, yaitu fi'il yang dijadikan ism, definisi buku dari LBIQ. Qad sami'na hudzuroka. Sungguh kami telah mendengar kehadiranmu. Nah, kalau hadir apa Bapak Ibu hadir? Hadirun? Kata kerja menghadiri? Hadoro. Ini dihapus ya? Dihapus. Nah, sedikit kita perkenalkan fi'il. Nah, fi'il tadi seperti yang Pak Haji tadi tanyakan. Pak Haji, siapa namanya? Saya belum kenal satu-satu tadi. Pak Haji Arif, Pak Arif. Nah, tadi kalau tasrif lugawi itu simetris, pasti sama. Sesuai wazannya, pasti sama. Tidak mungkin melenceng kalau tasrif lugawi. Nah, berbeda dengan tasrif istilahi. Ada namanya tasrif istilahi, tasrif merubah dari bentuk kata ke bentuk kata yang lain, atau dari sigoh ke sigoh yang lain. Menghadiri apa? Hadoro. Mudhari'nya yahduru. Kalau kehadiran kita sebut huzurun. Yang sering kita praktekkan di buku kuning, ada tasrif, buku Amsal tasrif, yaitu menolong. Nasoro. Mudhari'nya yansuru. Kalau pertolongan, mau kita samakan nusurun? Enggak, tapi nasrun. Bercita. Kenapa sih? Nasron azizan. Maksudnya gimana? Iya, masdar yang menjadi maf'ul. Nah, kan tadi kan
ketika kita sudah menyebut dengan kita atau ketika kita sudah rubah menjadi masdar, maka otomatis dia adalah menjadi ism. Ism berarti kita boleh sebut pakai tanwin, boleh kita sebut pakai al. Berarti harokatnya bisa berubah jadi fathah atau kasroh. Berarti posisinya kalau sudah menjadi ism, posisi dasarnya bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'il atau bisa menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Maka fil Arabiyah bercita-cita. Amala, ya mulu. Atau menulis, sekarang menulis. Kataba. Yang sering kita perhatikan saja Bapak ya. Kataba. Kalau tulisan kitabah. Nah, kitabah. Nah, masdar ini tidak bisa diwazen. Tidak bisa dipatok ke atasnya. Tapi kita mendengar dari sumbernya sana. Mengerjakan sesuatu. Amala. Sohi. Amala. Amala atau amila? Amila. Afal. Amila. Boleh nggak kita bilang amalah? Nggak boleh. Sudah dari Al-Quran, sudah dari Nabi Muhammad bilang amila. Wa amila. Amila kalau Ahmad, kalau Fatimah amilat. Kalau hum amilu. Nggak amalu, tapi amilu. Amilu. Kalau kita bilang amalah boleh nggak? Iya, pakai wawu. Bilang amalu boleh nggak? Nggak boleh, sudah dari malaikat Jibril. Nah, yang bilang amal jariyah, amila kita sebut fi'il. Kalau kita masdarkan perbuatan, jadi amalun. Nah, amalun. Polanya beda ya Bapak Ibu ya, berantakan ya. Nggak bisa dipatok. Kalau tasrif lughawi tadi sesuai dengar bisa. Nah, pada bab 2 ini memang kita difokuskan untuk mengenal bentuk kedua, namanya masdar. Bukan kedua, bentuk ketiga. Tadi setelah kita mengetahui fi'il madhi, fi'il mudhari', kita mengetahui masdar. Bapak Ibu mengetahui apa mengetahui? Alima, sahih. Alima. Ya, arofa boleh mengetahui. Kalau pengetahuan, nah ilmun. Sama sekali berantakan Bapak Ibu ya, nggak ada yang sama ya. Ya. Kalau pulang, roja'a. Kalau kita kepulangan, ruju'. Nah, ruju'un. Atau memang jadi kita mendengar, kita patokannya ya banyak mendengar atau banyak membaca. Ruju' atau rojo'un ada boleh, rojo'un boleh. Duduk, jalasa. Masdarnya ya julus. Kenapa? Nah, majelis nanti ada sambungannya. Ada ismul makan, ismul zaman. Nah, ada ismul makan dan ismul zaman, tempat dan waktu. Tempat dan waktu duduk. Ada masjid. Nah, masjid sama majelis. Nah, majelis. Kemudian ada apa lagi yang sering kita pakai? Maktab. Nah, ada mat'am. Nah, itu tambahnya ntar. Kita fokuskan dulu pada bentuk masdar. Memang di dalam tambahannya masdar itu ada dua. Ada masdar yang asli seperti ini, ada masdar yang tambahan mim. Tapi di sini kita di buku di bab 2 ini kita difokuskan mengenal bentuk masdar yang aslinya.
Melihat, apa melihat? Ya. Oh ya, masdar namanya. Oh iya, dikasih judulnya Ustaz. Ya. Biar tambah ingat. Yang ini namanya masdar. Ya. Masdarun. Melihat, kita memakai ro'a atau mengetahui ro'a, mudhari'nya apa, Bapak? Yaro. Masdarnya apa? Ru'yah. Nah, ru'yah. Ya, bukan ruqyah, ru'yah. Kalau ruqyah jampi-jampi kalau ruqyah. Kalau ruqyah itu dari roqiyah, yarqo, ruqyatun, ro qaf dan ya. Roqiyah, yarqo, artinya jampi-jampi artinya. Umumnya, kenapa? Qaf wajib. Qaf, ruqyatun. Ya, ruqyatun. Berkunjung. Zaro. Mudhari'nya yazuru. Kalau kunjungan, nah, ziyaratun. Nah, isem ini yang kita mengambil dari fi'il, isem kita sebut dengan namanya masdar. Nah, karena ini sudah menjadi isem ya Bapak Ibu ya, berarti bisa kita sebut pakai tanwin. Berarti bisa kita sebut pakai al. Berarti juga bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, sama juga berarti kalau sudah menjadi isem, susunan dasar bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Maka fil Arabiyah, pertolongan itu adalah dekat. Bukan pertolongan yang dekat. An-nasru, ini adalah sebuah pertolongan. Hada nasrun. Hada nasrun. Sahih, hada nasrullah. Kalau kita kembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Ada mubtada Bapak Ibu? Ada. Mubtada'nya mana? Ada. Khobarnya nasrun. Pertolongan itu adalah dekat. An-nasru qaribun. Pertolongan itu kemudian telah datang pertolongan. Sahih? Ja'a an-nasru. Nah, kalau kita kembangkan dengan idhofah, telah datang pertolongan Allah. Ja'a nasrullahi. Ja'a an-nasru. Pertolongan sudah datang. Ja'a, insyaallah. Ja'a an-nasru. Saya menunggu pertolongan. Menunggu apa? Menunggu. Intadzara. Menunggu ada ya di buku 1 ya? Di buku 1 sudah itu kan ya? Sudah hatam semua kan? Intadzara sahih. Saya menunggu pertolongan. Antadziru an-nasra. Nah, ketika kita sudah berubah menjadi isem, karena ini isem, dia bisa menjadi kata nasro, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ulun bihi. Nah, jadi inilah yang membedakan antara nahwu dengan shorof, Bapak Ibu. Kalau shorof berarti kita membahas kata, bermain kata, dari kata ke kata ataupun dari dhamir ke dhamir. Kalau membahas nahwu berarti membahas susunan. Nah, susunan.
beserta harokatnya. Bapak Ibu. Bisa dirasa ya perbedaan nahwu dengan sorof. Nah, kalau sorof berarti dari kata ke kata. Berarti kita baru mengenal fi'il madi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Mahwal masdar, apa itu masdar? Nah, fi'il yang dijadikan ism. Menurut definisi dari buku LBQ. Gampangannya nggak apa-apa. Pegangannya itu dulu saja nggak apa-apa. Nah, masdar. Itu hudur. Nah, di situ ada ism masdar, ada masdar Bapak Ibu. Pada posisi sebagai apa di situ? Huduro. Maf'ul bihi sahih. Kami mendengar kehadiranmu. Limadha ra'nya bil fathah? Ra'nya kenapa bil fathah? Maf'ulun bihi. Ila Indonesia. Ke Indonesia. Kaifa haluk ya Sayyid Ali? Bagaimana kabarmu Tuan Ali? Bi khairin walhamdulillah. Wa qad kunna. Nah, ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada. Qoma yakumu. Ma makna hada? Nah, aslinya ini kaidah yang belum dibahas tapi sudah dipraktekkan di sini. Ada tambahan bi-nya. Nah, artinya qoma yakumu berdiri. Tapi kalau ditambahin harfu jar bi artinya melaksanakan. Nah, beda lagi ya Bapak Ibu ya. Ada nanti itu ada materi fi'il yang ditambahin harful jar. Artinya berubah. Sama seperti kita sering praktekkan. Ketika kita mengatakan sholat apa Bapak Ibu? Sholat. Sholla yusolli. Kalau kita tambahin ala berarti bersalawat. Ada tambahan harfu jar. Padahal dulu awal-awal kita belajar harfu jar ala. Mana ala? Di atas. Fi di dalam. Bi dengan. Tetapi selamanya tidak artinya seperti itu. Apalagi kalau sudah nyambung dengan kata kerja. Nah, kalau kumna bi jaulatin. Jaulah, mana jaulah? Keliling-keliling. Nah, bentuk masdar juga. Kami sudah melaksanakan keliling, bukan kami berdiri keliling-keliling, enggak, tapi kami melaksanakan. Dari mana kata menerjemahkan melaksanakan? Ada tambahan bi tadi. Padahal aslinya qoma yakumu artinya berdiri, tapi kalau ditambahin harfu jar bi artinya keliling-keliling. Sama sallu ala nabi, usolli ala nabi, kan sholat artinya. Sholat yusolli kan artinya sholat, takbir itu sholat. Enggak, tetapi ketika ditambahin ala berarti berselawat. Jaulah juga masdar Bapak Ibu. Dari kata kerja apa? Jala yajulu. Artinya berkeliling-keliling. Nah, ini disebutnya jawal. Setelah ada internet, dulu HP belum ada internet disebut apa? Mahmul. Karena di bawah mahmul. Tapi setelah ada internet bisa buat apa namanya? Iya, maka disebutnya jawal. Nah, jawal. Jadi ini disebut dengan jawal. Kalau kita mengatakan motor apa motor? Jawalatun. Nah, kalau motor jawalatun. Jaulah, mana jaulah? Keliling-keliling. Fi hadhil asimati. Di ibu kota ini. Fi hadhil asimah. Bapak Ibu, mohon maaf saya balas WA sebentar ya. Izin sebentar ya. Ada jadwal baru. Ba'dah wa syahadna.
wa syahadna. Mana? Fi'il apa itu Bapak Ibu? Maji. Dengan pola, nah sedikit kita fa'ala yufa'ilu, syahada yushahidu. Kami menyaksikan ma'alimaha. Ma mana ma'alim? Kenapa? Situs-situsnya. Ya, atau petunjuk-petunjuknya. Nah, di situ ada ha, dhamir ha, kembali ke mana? Sahih, Asimah ibu kota. Qala Khalid bal. Bal, ma mana bal? Nah, bahkan, nah, bal bisa berarti bahkan, melihat teksnya. Bal waqad kumna biziarah. Nah, ada fi'il lagi. Qoma yakumu bi, artinya melaksanakan. Kami sudah melaksanakan kunjungan. Nah, seolah-olah objeknya ditambahin harful jar ya, Bapak Ibu ya. Qad kumna biziarah. Tadi bal itu bisa kita terjemahkan tetapi, bisa kita terjemahkan bahkan. Ahadza kitabun la bal. Nah, bal dzalika qalamun. Kalau itu artinya apa? Tetapi. Tapi bal di sini artinya bahkan. Kalau lakin nanti itu menjadikan ismnya mansub, Ibu. Mansub. Ada bab lagi, Ibu ya. Ada nasbul ism dengan inna wa akhwatuha. Nah, boleh kita pakai tetapi. Boleh dengan lakinna, dengan mengungkapkan yang lain. Bal waqad kumna biziarah li jami'ati Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Terjemahnya UIN. UIN Syarif Hidayatullah. Universitas Syarif Hidayatullah. Nah, bil amsi kemarin. Amma, nah amma mana amma? Adapun, nah amma itu adapun, bukan amma BPP ya, tapi pakai hamzah ya. Amma, kita praktekkan apa ini? Surat la ain. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Yang bilang itu bisa dipisah-pisah artinya nggak kan dengan terus kemarin masa dengan kemarin. Iya, jadi saya sepaket artinya. Iya, beramsi kemarin. Kita tanpa bi juga boleh, amsi saja boleh. Nah, kita boleh mengatakan amsi atau boleh mengatakan bil amsi. Amma adapun jami'atuna kampus kami fahiyah ahliyah swasta. Nah, ahliyah itu kalau negeri apa negeri kemana Bapak Ibu? Hukumiyah. Kalau swasta ahliyah. Walaha kulliyatani. Nah, laha ini dia memiliki. Nah, kalau kita memang bab memiliki ini di bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lain, Bapak Ibu. Kalau di bahasa Arab memiliki menggunakan harf ataupun harfu jar, li ataupun kadang pakai ingda. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan pakai kata kerja ya Bapak Ibu ya, memiliki ya. Nah, sehingga ini memiliki dua terjemahan. Kalau berarti miliknya dua fakultas atau dia memiliki dua fakultas. Bagaimana kita menerjemahkan miliknya adalah buku. Milik ustazah adalah buku. Laha kitabun. Kita menerjemahkannya boleh dua kita cara menerjemahkan.
miliknya adalah buku atau dia memiliki buku. Kita batu apa kita? Kitabun, buku. Oh, itu maknanya kembali ke ustazah. Enggak seperti itu. Tidak ada penyesuaian seperti itu. Kalau misalkan ustazah memiliki mobil bagaimana? Laha sayyarun. Tetap kalau ustadz memiliki mobil misalkan. Lahu. Enggak, kalau ini kan kalau yang mubtada khobar yang diselipi dengan harfu jar kan tidak perlu ada penyesuaian mudzakkar muannas. Dia memiliki mobil. Lahus hu kembali ke bapak misalkan. Nah ini kan mudzakkar, sayyarun saja gimana? Nggak bisa. Nah, kecuali kalau buku itu baru alkitabu jadidun, mobil itu baru as-sayyaratu. Nah kalau seperti ini kan aslinya mobil itu miliknya, as-sayyaratu lahu. Terjemahannya ini boleh lahu sayyaratun. Terjemahnya bagaimana Bapak? Dia, nah memang sedikit muter ya. Dia memiliki mobil atau miliknya adalah mobil. Dua-duanya boleh kita terjemahkan. Kalau saya memiliki rumah, li baitun atau milikku adalah rumah. Kalau rumah itu milikku, al baitu li. Nah, sudah bisa semua Bapak Ibu ini ya. Cara menggunakan memiliki. Kalau kelas memiliki jam, lil fasli saatun, atau milik kelas adalah jam. Ustazah memiliki kalung, lil ustazati kiladatun, atau kalau ketika saya nantikan laha. Jadi ini tadi tidak perlu ada penyesuaian mudzakkar muannas ini. Nah itu laha berarti terjemahannya dia memiliki dua fakultas. Kulliyatu tarbiyah, fakultas pendidikan, dan fakultas sastra. Al-adab, kenapa Haji? Sastra. Fakultas adab. Tapi kata adab kan bergeser ya. Adab identik dengan kesopanan. Nah, asli adab itu sastra artinya. Qala Ali Yusuf, hal bi Jakarta. Nah, bi di awal kita mengatakan bi artinya apa, Bapak Ibu? Dengan, tapi dalam susulan ini bi artinya di. Nah, sahih di. Hal bi Jakarta jami'atun, apakah di Jakarta ada kampus-kampus swasta yang lain? Nah, ukhra, Bapak Ibu, ukhra sudah tahu ukhra? Lain untuk muannas. Kalau buku yang lain, kitabun akhar. Nah, mudzakarnya pakai akhar. Mobil yang lain, sayyaratun ukhra. Nah, ukhra muannasnya ukhra, mudzakarnya akhar, dan dia selalu menjadi naat. Nah, menjadi naat yang lain. Jawabnya Khalid apa? Kasiratun. Nah, banyak. Aksaru. Nah, aksar lebih. Nah, lebih banyak. Nah, ada wajah isim tafdil juga sudah dipraktekkan. Yang insya Allah memang di buku ini akan dibahas nanti, tapi sudah muncul duluan nih. Padahal kaidahnya nanti ada di bab 11-12 isim tafdil. Aksar lebih banyak, lebih dari 10 universitas.
Minha di antaranya Jami'atus Syafi'iyah. Nah, Universitas Syafi'i. Di mana, Bapak? Di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Wal Jami'atul Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Wal Mahad Al-Ali. Nah, li ulumil Quran. Lah, iki. PT iki, Mas Allah. PT iki. Nah, PT iki. Karena terjemahannya Al-Ma'ad Al-Ali, jadi perguruan tinggi. PT iki. Al-Ali itu tinggi. Wa Jami'atu Ibnu Khaldun. Nah. Ibnu Khaldun. Wa Jami'atu Jakarta Al-Islamiyah. UIJ. UIJ yang di Utan Kayu ya? UIJ. Ya salam. Nah, bil Qahirah di Kairo, bil Qahirati. Nah, kalau Kairo kita sebutnya seperti isim biasa ya Bapak Ibu ya, enggak masuk, enggak mamnu nasaraf enggak. Tapi Qahirati atau Qahirata? Qahirati. Kalau di Mesir, di Misro, enggak boleh pakai al dan enggak boleh pakai tanwin. Kalau di Mekah, di Makkata. Kalau di Madinah, bil Madinati. Nah, ada yang memang mamnu minas syaraf, ada yang memang seperti isim biasa kita sebutnya. Dengan Umar, bi Umaro. Dengan Muhammad, bi Muhammadin. Nah, boleh pakai al nggak nama itu? Boleh. Kalau orang tuanya memang buatnya pakai al. Nah, Al-Mansur mengatakan olehnya. Nama-nama khalifah pada Bani Abbasiyah Al-Mutawakkil, Al-Musta'sim, Al-Mu'tasim itu kan pakai al semua. Ya kalau memang niatnya orangnya Al-Ghazali misalkan, orang tua yang ngasih namanya pakai al nggak apa-apa. Nah, tapi memang nama aslinya Umar, Umaru. Seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Soleh itu mamnu minas syaraf semua. Ibrahimu atau Ibrahimun, Ibrahimu, Ismailu, Yaqubu, Ishaku, semuanya mamnu minas syaraf. Tidak boleh ada tanwin. Dan tidak boleh ada tanwin itu berarti majrurnya pakai apa, Bapak Ibu? Fathah. Majrurnya pakai fathah. Yang haknya dia kasroh, maka dia menjadi fathah. Bil Qahirati laisa indana. Nah, ini ada laisa indana. Ingda sama li tadi sama. Kalau kami memiliki kampus bagaimana? Indana jami'atun. Kami memiliki masjid. Indana. Nah, kalau kami tidak memiliki masjid. Nah, laisa indana, pakai laisa. Meskipun nanti pendalamannya laisa itu fi'al akhwatu kana, teman-temannya kana. Atau boleh pakai ma, boleh Bapak Ibu. Ma indana boleh. Ma untuk tidak. Ma indana jami'atun. Kalau saya memiliki buku, indi kitabun. Kalau saya enggak memiliki buku, laisa indi kitabun. Atau boleh pakai ma ya Bapak Ibu ya. Ma tapi artinya bukan apa, ma artinya tidak. Ma indi kitabun. Ma indana jami'atun ahliyatun. Kami tidak memiliki kampus swasta. Jadi di Kairo nggak ada kampus swasta, Bapak. Nah. Indakum, nah, ihtimamun.
kalian memiliki perhatian. Nah, kemudian kita tambahin naat, perhatian yang besar, ihtimamun kabirun. Saya memiliki buku. Indi kitabun. Saya memiliki buku yang baru. Kitabun jadidatun. Kamu memiliki mobil. Ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji, kamu memiliki mobil. Nah, laka atau indaka. Indaka sayyaratun. Kita kembangkan dengan naat yang seperti kemarin ya. Yang Pak Haji, kamu memiliki mobil yang baru. Indaka sayyaratun jadidatun. Nah, jadidatun. Jadidatun. Kenapa jadidatun? Mobil. Naatnya mobil. Mobil yang baru. Kamu memiliki perhatian yang besar. Bisu'uni, dengan urusan, su'un itu urusan. Urusan pengajaran tinggi. Nah, ya pendidikan. Sebenarnya taklim itu artinya lebih kita artikan pengajaran ya. Pengajaran aslinya taklim itu. Pengajaran sekolah tinggi Islam. Qala ra'isul jami'ah hadza ma'qul. Masuk akal. Masuk akal. Ma'qul. Mana ma'qul? Masuk akal. Li'annal muslimin. Nah, tadi yang ditanyakan ini ada li'anna karena al-muslimin, orang-orang muslim di Indonesia ada duhum kabirun, jumlahnya besar. Bapak Ibu, ada susunan ada duhum kabirun. Ada unsur fi'ilnya Bapak Ibu? Tidak ada. Berarti susunan apa itu? Berarti susunan ismiyah ya. Fi'il, mubtada dan khabar. Mubtada'nya mana? Sahih, adat. Mubtada yang kita gandeng dengan mudhafun ilaih. Khabarnya kabirun. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Buku kami itu baru. Kitabuna jadidun. Khabarnya mana? Jadi misalkan saya ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji, mobil itu baru. Mobil itu baru apa? As-sayyaratu jadidatun. Jadidatun, jelas. Mubtada, khabar. Kalau Pak Haji, mobilmu itu baru. Nah, jadidatun. Nah. Menerangkan apa? Mobil, bukan Pak Hajinya, menerangkan mobilnya baru, mobilmu baru, sayyaratuka. Yang mana dia bos? Yang ini dia bos ya. Susunan pola dasarnya yang kita pakai kemarin, mobil itu baru, as-sayyaratu jadidatun. Kalau mobilmu, saya ngobrol sama Pak Haji, mobilmu itu baru, sayyaratuka. Ngobrolnya sama laki-laki, tapi tetap jadidatun. Kenapa? Karena kita menerangkan mobilnya, khobarnya sayyaroh, bukan khobarnya anta, tapi khobarnya sayyaroh. Wahal turidu. Nah, apakah kamu mau? Nah, juga diselipkan pada bab ini ada namanya harfu nasbin an, Bapak Ibu. Sebagaimana isem bisa membayangkan Bapak Ibu isem ya? Qalamun, kitabun. Kalau nggak kenapa-kenapa, tandanya domah. Masih pada posisi fa'il atau pada posisi mubtada, khobar yang nggak kenapa-kenapa. Fi'il juga
kalau nggak kenapa-kenapa berharokat dhammah. Kalau didahului harfu an ini dan teman-temannya nanti, maka dia akan berharokat fathah. Sebenarnya awal belajarnya an ini hanya sebagai penyambung dua fi'il. Misalkan kamu mau mengunjungi, berarti turidu tazur. Saya mau pergi, uridu adhab. Nah, tapi caranya harus ada fasalnya, harus ada jedahnya dengan harfu an ya Bapak Ibu ya. Jadi uridu an adhab, turidu an tazuro. Apakah kamu mau mengunjungi kampus ini, kampus swasta ini semuanya? Sudah pernah belajar Bapak Ibu harfu nasbin? Belum ya? Nah, di sini memang dikenalkan di bab 2 ini diselipkan ada harfu nasbin an yang memiliki fungsi menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah. Awalnya kita sebut fi'il mudhari' itu berharokat apa, Bapak Ibu? Dhammah. Saya duduk, saya ajlisu. Saya belajar, adrusu. Kalau saya mau, uridu atau uhibbu boleh, saya suka. Saya mau belajar, uridu adrusu ya kan? Maka ada tambahan an, uridu an adrusa. Saya mau duduk, uridu an ajlisa. Nah, tambahan an. Fi'il mudhari'nya berubah jadi fathah. Qala Ali Yusuf insyaallah. Wa natamanna kami. Nah, ada fi'il ya Bapak Ibu ya? Fi'il mudhari'. Tamanna ya tamanna. Qablahu ada insyaallah. Nah, itu sya'a. Ai fi'lin hadza? Madi. Mudhari'nya ya sya'u. Insyaallahu atau insyaallahi? Hu. Kenapa hu? Fa'il berkehendak. Allah berkehendak. Insyaallahu. Nah, di situ juga sudah ada lagi an lagi, cuman ada kana yakunu ya Bapak Ibu ya. Nggak kita bahas ya, takutnya kebanyakan kaidah. Kebanyakan kaidah nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau kebanyakan kaidah kita fokuskan saja ke masdar Bapak Ibu ya. Yang bikin bingung ditinggalin aja, lewatin saja. Kita sudah mengenal masdar pada bab kedua ini. Nah, itu kami berharap kami memiliki fursatun kafiyatun, kesempatan yang cukup. Nah, fursah itu kesempatan, kafiyatun. Nah, wajahnya ada dua, ada naat ya Bapak ya. Kesempatan yang cukup. Kalau kesempatan belajar, fursatut ta'allumi. Nah, berarti kesempatan yang belajar atau kesempatan belajar. Nah, berarti idhofah, mudhaf ilaih. Jam kelas atau jam yang kelas. Jam kelas berarti mudhaf ilaih. Sa'atul fasli. Pintu kelas atau pintu yang kelas. Pintu kelas berarti babul fasli. Masih ingat ya frasa-frasa dasar ini? Memang harus diulang-ulang ya Bapak Ibu, ngapa ya? Pintu yang baru. Nah, berarti naat atau idhofah? Naat. Hatta nastati'a. Nah, salah satunya adalah hatta. Sehingga kami mampu atau kami bisa annakuma biziarah, melaksanakan kunjungan. Nya kembali ke mana? Al-jami'at.
Wa an nusyahida, ada an lagi nih, diperhatikan an lagi. Dan kami bisa menyaksikan mudunan. Mana mudun? Jam'un min Madinah. Madinatun mudunun. Nah, jamaknya Madinah. Kota-kota yang lain di Indonesia. Kalau dari tadi dirasa banyak kaidah, Bapak Ibu tinggalin aja. Pegang yang gampang saja. Yang lebih baik sedikit tapi kuat pegangannya. Nah, di sini tadi kita sudah mengenal masdar ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya masdar itu tidak boleh tidak ada polanya. Jadi kita banyak-banyak mendengar dan banyak-banyak membaca. Tadribat. Ana sa'idun bi hadhihi ziyarah. Ana sa'idun. Qulu ma'aqulu. Ana sa'idun bi hadhihi ziyarah. Ana sa'idun bi hadzal liqa. Ana sa'idun bihadzal liqa. Ana sa'idun bi liqa'ika. Ana sa'idun biliqa'ika. Ana sa'idun bi istiqbalikum. Ana sa'idun bistiqbalikum. Ana sa'idun bi musyahadatil manazir. Ana sa'idun bimasyarakat. Terjemahnya bisa semua ya Bapak Ibu ya? Saya senang, nah ini saya senang kalau yang mengucapkan laki-laki ya, kalau perempuan ana sa'idatun, dengan ini kunjungan. Nah, tetapi kita terjemahkan dengan kunjungan ini, dengan pertemuan ini, bihadzal liqa, dengan pertemuan liqa, biliqa'ika. Nah, dengan bertemu denganmu. Bistiqbalikum, dengan penyambutan. Istiqbal masdarnya dari istaqbala, istaqbilu, dengan penyambutanmu. Bimusyahadah, nah masdarnya tadi syahada yusyahidu, dengan menyaksikan pemandangan-pemandangan. Bapak Ibu, itu yang kita sebutkan tadi masdar pada fi'il sulasi mujarad. Ya Bapak Ibu ya. Tadi masih ingat mujarad tadi? Nah, murni. Kalau fi'il masdar pada fi'il murni mujarad memang malah lebih susah. Kalau kita nanti menemukan fi'il masdar pada fi'il mazid malah lebih gampang Bapak Ibu. Makanya kita dikenalkan yang susah dulu ini. Supaya nanti ketemu yang mazidnya lebih gampang. Kalau mazidnya malah ada wazennya, ada polanya. Misalkan af'ala yuf'ilu, masdarnya pasti if'alun. Aslama yuslimu, pasti islamun. Amana yu'minu, imanun. Anfaqo yunfiku, infakun. Nah, pasti lebih gampang. Kalau fi'il mazid, kalau itu kan mujarad, murni ya, nggak ada harfu tambahan ya. Nah, kalau mazidnya malah nanti lebih gampang. Ba'da hal turidu, ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Apakah kamu mau, ingin? Hukuba. Nah, di situ ada masdar semua itu yang menjadi objek ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu mau mengendarai? Nah, kalau mengendarai berarti belum tentu nyetir ya Bapak Ibu ya. Naik saja ini. Apakah kamu mau naik mobil? Beda nggak mengendarai? Saya mengendarai kereta. Boleh Bapak Ibu? Nggak boleh. Saya naik. Nah, naik ya berarti ini naik ya. Naik kereta, naik mobil, naik kuda, bahkan naik kuda pun pakai rokiba. Ini masdar dari fi'il apa Bapak Ibu? Rokiba. Rokiba yarkabu, rukub. Nah, itu kan ada rukub ya. Rukub itu masdar ya Bapak Ibu. Nah, masdar dari fi'il apa ini? Rokiba yarkabu.
raqiba. Baik. Ada hal turidu syira'a, membeli. Syira' as-sayyarati. Nah, dia menjadi maf'ul bihi, juga menjadi angkatnya menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Rukubas sayyarah, apakah kamu mau naik mobil? Apakah kamu mau membeli mobil? Apakah kamu mau ru'yah, melihat mobil? Ru'yatas sayyarati. Nah, apakah kamu mau kiyadah? Kiyadah itu nyetir. Menyetir. Apa? Sebenarnya pakainya sako ya suku. Siakoh boleh, kiyadah juga boleh. Apakah kamu mau mengemudi mobil? Nah, 4 kata ini kan kita sebut dengan namanya apa, Bapak Ibu? Masdar, isem-isem yang mengambil daripada fi'il. Kita cukup sampai sini ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya takut kebanyakan bingung. Ya. Tapi insya Allah gampangkan Bapak Ibu. Nah. Fursatun. Iya, naat manut. Sama saja. Iya, bisa kita artikan milik, memiliki atau mempunyai, bisa kita artikan untuk. Nah, kalau li, bebas ya. Kita melihat saja susunannya secara utuh, Bu ya. Bisa artinya memiliki atau bisa untuk. Tetapi kami melihat bahwasanya Bapak Ibu untuk tasrif lugawinya alhamdulillah sudah paten Bapak Ibu. Perubahan dari dhamir ke dhamir. Insya Allah untuk memang dulu seperti itu, kita belajar di pondok dulu, memang kita dikuatkan tasrif lugawi dulu Bapak Ibu, yang paling penting. Tasrif lugawi dulu sampai 2 tahun itu kita dikuatkan tasrif yang berkenaan dengan dhamirnya. Ya. Bukan, kesempatan saja. Kesempatan yang cukup. Enggak, bukan masdar, kesempatan saja. Kosakata kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib inni wallitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.